Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Min kitab syarh aqidati ahli sunnah wal jamaah li fadilatul ustaz Yazid ibn Abdul Qadir Jawas. Kita masuk pada pasal ke-9 tentang pilar-pilar ibadah di dalam Islam. Anna ahla sunnah wal jamaah ittafaqa anna al-insan khalaqahu Allah Ta'ala liya'buduhu. Ahlu sunnah wal jamaah mereka bersepakat bahwa manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan tujuan untuk mengabdi kepada Allah dan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah, menempuh jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW. Maka mesti seorang muslim dan seorang muslimah dia mengetahui hakikat ibadah yang sebenarnya, dalam rangka agar amal yang ia lakukan itu tidak sia-sia, supaya diberi ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla. Ta'riful ibadah, beliau menjelaskan ta'rif atau penjelasan tentang makna ibadah, definisi ibadah. Lughatan at-tadallul wal khudu'. Secara bahasa maka ibadah itu artinya merendahkan diri dan menundukkan diri. Merendahkan diri dan menundukkan diri disebut dengan ibadah. Adapun menurut pengertian syariat, banyak para ulama memberikan definisi ibadah ini. Di antara para ulama ada yang menyebutkan al-ibadatu ta'atullah ta'ala bimtisali awamirihi kama amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah itu satu bentuk ketaatan yang diberikan kepada Allah Ta'ala. Caranya dengan melaksanakan perintah Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang telah disebutkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ibadah. Bentuk ketaatan kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah sesuai dengan apa yang diajarkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut ibadah. Yang kedua, maka makna ibadah adalah at-tadallul wal khudu' ila Allah Ta'ala, merendahkan diri dan menundukkan hati kepada Allah Ta'ala, di mana rasa tunduk dan rendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala itu dibarengi dengan sifat mahabbah atau rasa cinta. Yang ketiga, sebagian ulama mendefinisikan tentang makna ibadah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah, merupakan satu bentuk istilah yang mencakup semua perkara yang dicintai oleh Allah dan juga yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Min qaulin, kadang berupa perkataan, au fi'lin, perbuatan anggota badan, zahiratan, dilakukan dalam keadaan terang-terangan, wa batinatan, atau dalam keadaan batin. Qala hafizallahu ta'ala, Ustaz Yazid mengatakan bahwa ini definisi yang paling lengkap. Ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardahu min qaulin aw fi'lin dhahiratan wa batinatan. Berarti ketika seseorang melakukan dalam bentuk perbuatan atau dalam bentuk ucapan yang dilakukan dilihat oleh orang maupun sendirian,
ditujukan kepada Allah Ta'ala, inilah ibadah. Karena perkara-perkara tersebut sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian kita bisa mengetahui ibadah itu ada 3, ibadatul qalbi, ibadatul lisan, wa ibadatu al-jawari wal arkan. Ibadah lisan, ibadah hati, ibadah anggota badan. Masalan al-khauf, misalnya rasa takut. Raja, adanya mengharap. Al-mahabbah, rasa cinta. At-tawakkul atau at-tawakkal, bergantung kepada sesuatu. Ar-raghbah, perasaan gembira atau senang. Ar-rahbah, perasaan khawatir atau takut. Semua yang kita sebutkan ini, tawakal, raja, mahabbah, raghbah, rahbah, ini termasuk ibadatul qalbiyah, ibadah yang ada kaitannya dengan hati. Das maksudnya ketika ibadah yang seperti ini diberikan kepada selain Allah, ini juga masuk dalam kategori kesyirikan. Mereka yang memberikan rasa takutnya kepada selain Allah, harapannya kepada selain Allah, cintanya kepada selain Allah, tawakalnya, raghbah dan rahbahnya kepada selain Allah, atau menyatakan semua yang kita sebutkan itu setara keadaannya terhadap Allah dan selain Allah, ini masuk dalam kategori syirik. Karena ini termasuk ibadah. Wa amma tasbih, adapun tasbih, tahlil, takbir, tahmid, wa syukru wa ghairu dzalik, hadi ibadatul lisan. Ini adalah ibadah lisan. Wal qalbi, yang dibarengi dengan hati, sehingga disebut dengan ibadatul lisaniyah wal qalbiyah. Maka kalau seseorang berdakwah mengucapkan dengan lisannya, ini termasuk ibadah lisan, tentu dibarengi juga dengan hati. Kan tidak mungkin ibadah lisan itu tanpa dibarengi niat, dan niat itu letaknya di dalam hati. Wa amma as-shalah waz zakah wal jihad wal haji was sadaqah, semua yang kita sebutkan ini disebut dengan ibadatul qalbiyah wal jawari. Ibadah hati yang dibarengi, ibadatu badaniyah wal qalbiyah, ibadah badan yang dibarengi dengan ibadah hati. Nah, kesemuanya ini masuk dalam kategori ibadah, supaya manusia jangan salah menganggap bahwa ibadah itu cuma yang ada kaitannya dengan lisan dan anggota badan saja. Sebagian orang menganggap salat saja ibadah. Kemudian sebagian orang juga menganggap bahwa mengucapkan tahlil saja yang ibadah, tapi rasa takut mereka kira bukan ibadah, padahal itu ibadah. Dan inilah ibadah yang di mana manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tujuan yang demikian itu. Kama qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum mir rizkin, aku tidak membutuhkan rezeki sedikit pun dari mereka. Wa ma uridu ayyut'imuni, dan aku juga tidak menghendaki mereka memberi makan diriku. Innallahu war-razzaq, karena memang sesungguhnya Allah lah yang memberi rezeki. Allah lah yang Maha memberi rezeki. Dzul quwwatil matin, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, ikhwanillah rahimanillah, di dalam surah Az-Zariyat ayat 50 hingga 58 ini sangat jelas sekali. Allah beritakan hikmah diciptakannya jin dan manusia untuk melaksanakan ibadah secara menyeluruh. Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Dan kita harus mengetahui bahwa Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh kepada manusia. Seandainya manusia beribadah kepada Allah Ta'ala ataukah tidak mau beribadah kepada Allah Ta'ala, itu tidak mengurangi sedikit pun dari kemuliaannya Allah Azza wa Jalla. Karena ikhwanillah rahimani Allah, karena memang Allah yang mengatakan innallahu war-razzaq dzul quwwatil matin, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Menunjukkan Allah tidak rugi kalau manusia tidak menyembah Allah. Kalau jin dan manusia tidak menyembah Allah, Allah tidak rugi. Tapi hal itu semua kembalinya kepada manusia. Kalau mereka menyembah Allah, kebaikannya kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan faman abada li ghairillahi ta'ala wa man abada billah wa man abada Allah Tabaraka wa Ta'ala
bima syara'a ghaira ja'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa mubtadi. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah Ta'ala akan tetapi ibadahnya itu tidak seperti yang dikehendaki oleh Rasulnya, tidak yang seperti yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala itu sendiri dan Rasulnya, maka peribadatannya itu tertolak. Jadi kalau ada orang menganggap bahwa ibadah itu cuma ibadah lisan dan ibadah badan, tertolak. Atau ibadah qalb itu dia tiadakan, dia tertolak. Dan ibadah ini pelakunya disebut dengan mubtadi. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ternyata pilar-pilar ibadah itu dianggap benar, pilarnya ada 3. Al-hubbu wal khawfu wal raja. Harus ada ketika seseorang beribadah itu dibarengi dengan perasaan cinta, di mana rasa cinta itu diikuti dengan sikap tadallul wal khudu', merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga dibarengi dengan sifat khauf, ada rasa takut, war raja, dan harapan. Mengapa demikian? Karena para ulama kita mengatakan, faman 'abadallaha ta'ala bighairi mahabbah, faman 'abadallaha ta'ala bimahabbatin faqad fahuwa zindiq. Siapa yang menyembah Allah Ta'ala dan dalam ibadahnya itu hanya dasarnya rasa cinta, orang ini disebut dengan zindik. Zindik itu artinya munafik, sesat, atau mulhid. Jadi barang siapa dia beribadah kepada Allah cuma atas dasar rasa cinta saja, tidak dibarengi dengan rasa khauf, rasa takut, juga tidak dibarengi dengan sifat roja, harapan, maka ini ibadahnya orang zindik. Yang kedua, yakni barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dasar rasa roja, may ya'budullah ta'ala bighairi mahabbatin wa khaufin wa annahu birraja'id faqad fa innahu murji. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa ada rasa khauf, tanpa ada pula rasa mahabbah, dia hanya mendasari rasa roja saja, harapan saja, ini namanya murji. Murji'ah itu golongan yang meyakini iman tidak mempengaruhi, amal perbuatan tidak mempengaruhi iman seseorang. Iman tidak bertambah, iman tidak berkurang, kata mereka. Ini murji'ah. Jadi menurut mereka kalau ada orang berbuat dosa, ya imannya tetap. Atau orang berbuat maksiat sebesar apapun, iman tetap. Ini pun sesat. Adapun yang ketiga, barang siapa yang dia beribadah kepada Allah Ta'ala atas dasar rasa khauf saja, wa may ya'budullah ta'ala bighairi mahabbatin wa raja'in fa innahu 'alal khawfi faqat fa huwa haruri. Orang yang beribadah kepada Allah cuma dengan dasar rasa takut, tidak dibarengi dengan raja, tidak pula dibarengi dengan mahabbah, cuma rasa takut saja. Kelompok ini disebut dengan haruri. Haruri ini satu kelompok di masa para sahabat. Mereka lari ke gunung Harura dekat Kufah karena mereka punya sifat gampang mengkafirkan orang. Jadi menurut mereka yang bukan kelompoknya kafir, sehingga mereka tidak mau mendekat kepadanya dan mereka naik ke gunung-gunung yang sekarang dikenal dengan sebutan Khawarij. Ibadahnya karena rasa takut saja, nggak ada rasa cinta, nggak ada harapan. Adapun yang benar, faman ya'budullah ta'ala bimahabbatin wa khaufin wa raja'in fa huwa mu'minun muwahhidun. Siapa yang dia beribadah kepada Allah didasari dengan rasa cinta, rasa takut, dan juga ada harapan di dalamnya, dialah seorang mukmin muwahhid yang benar dalam ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang perlu diketahui syurut qabulil ibadah, syarat diterimanya ibadah itu. Annal ibadah amrun tauqifiyah. Ibadah itu adalah perkara yang tauqifiyah. Maksudnya yakni tidak mungkin seorang hamba bisa mengerjakan sebuah ibadah tanpa adanya perintah atau tanpa adanya anjuran. Jadi ibadah itu satu bentuk perkara yang disyariatkan karena ada dalam Quran dan Sunnah. Maksudnya ibadah banyak, tapi ibadah yang diinginkan oleh Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Banyak orang menyebut dengan sebutan sembahyang. Sembahyang yang bagaimana dulu? Kalau sembahyang yang seperti diawali dengan takbiratul ihram, tentu saja dia harus berniat karena Allah Ta'ala, ada padanya ruku, bangkit dari ruku, sujud dan duduk di antara dua sujud, tasyahud, salam dan yang lain-lainnya dari rangkaian ibadah salat, maka ini dibayar Allah. Tapi kalau sembahyang yang dimaksud di dalamnya adalah duduk, membuat kain segi empat, menjadikan ujung kainnya menghadap ke tempat tertentu, kemudian dia duduk di situ, lalu sujud, kemudian duduk lagi, sujud, kemudian duduk lagi, tidak pernah diajarkan oleh Nabi salat yang seperti itu, maka ibadah yang seperti ini bukan yang diinginkan oleh Allah, bukan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Puasa itu ibadah. Jika seseorang berpuasa mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan tata cara yang tertentu juga, nah ini ibadah. Tapi kalau manusia beribadahnya puasanya mulai dari tengah malam, tidak makan lagi sampai tengah malam lagi, atau dari terbitnya matahari dan tidak makan sampai terbitnya matahari lagi, 24 jam puasanya, ini bukan puasa yang dicontohkan oleh syariat. Sedekah kalau dilakukan di hari-hari yang tertentu saja, dengan cara melempar uang logam ke rumah orang-orang yang tertentu, ini bukan sesuatu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dikiaskan kepada semua jenis ibadah, li'anna al-ibadatu la syara'a Allah Ta'ala wa la syara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa hiya muhdasah. Segala jenis ibadah yang dilakukan tidak datang dari Al-Quran maupun sunnahnya Nabi, ini perkara yang baru namanya. Dan Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan sebuah amal yang amal tersebut tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Tadi sudah kita sebutkan, ibadah qalbi, ibadah lisan, juga ibadah anggota badan. Ini semua harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya zikir. Manusia mengucapkan ketika berjalan, naik, mendaki, dia mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian ketika turun dia mengucapkan Subhanallah, karena memang Nabi mengajarkan yang seperti itu. Manusia ketika ditimpa musibah dia mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, karena memang Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Manusia ketika melaksanakan ibadah haji dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, karena Nabi mengajarkannya. Ketika mau haji diawali dengan kalimat ihram, labbaik Allahumma hajjan. Manusia ketika mau salat dia mengawali salatnya dengan takbir yang disebut dengan takbiratul ihram, karena Nabi mengajarkannya. Tapi ketika manusia mengerjakan salat mengawali dengan nawaitu au usalli, ditanyakan siapa yang mengajarkannya, siapa yang mencontohkannya, maka perlu dipertanyakan. Kalau seandainya dia mengatakan guru saya, maka ditanyakan gurunya dapat dari mana? Di kitab apa? Dari Al-Quran ayat yang keberapa? Hadis Nabi siapa yang meriwayatkannya? Kalau tidak ada, maka dibangun di atas kaidah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Berpuasa mengawali dengan nawaitu shauma ghadin an adain fardhi syahrin ila akhir kalimat. Ditanyakan apakah Nabi melakukannya, tentu dia akan menjawab tidak. Apakah Al-Quran menyebutkannya, tentu dia menjawab tidak. Apakah Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali juga mengerjakannya, dia menjawab tidak. Apakah Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad melakukannya, tentu dia juga menjawab tidak. Lalu kita katakan kepada mereka, kalau mereka orang yang mendahului kita dan lebih mengenal Islam tidak mengerjakannya dan tidak melakukannya, mengapa kita mengerjakannya? Apakah kita lebih baik daripada mereka? Tentu mereka juga akan mengatakan tidak. Nah, itu membuktikan bahwa amal yang seperti itu tidak perlu dilakukan, tidak perlu dikerjakan, karena memang syarat dari diterimanya ibadah itu ada dua. Awalan al-ikhlasu lillah, amal ini murni untuk Allah, tidak dicampur adukan dengan kesyirikan walaupun kecil. Berarti yang dimaksud dengan ikhlas adalah tauhid. Amal ini benar-benar karena Allah Ta'ala, bukan karena fulan, bukan karena allan, bukan untuk si fulan, bukan pula untuk si allan, tapi untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Wa dalilu qauluhu tabaraka wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan dalilnya dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala, dan mereka tidak diperintah oleh Allah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan memurnikan ibadahnya untuk Allah azza wa jalla. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan faman yarju liqa rabbi falyamal amalan salihah. Barang siapa yang dia berharap ingin berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Amal saleh. Apa syaratnya? Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan dia menyekutukan Allah dalam beribadahnya itu dengan sesuatu apapun juga. Berarti tidak boleh kalau beribadah karena riya. Haji misalnya Bapak, gak boleh hajinya dalam rangka untuk dapat gelar haji, dapat gelar hajah, atau supaya orang memanggilnya Pak Haji atau Abu Hajah. Tidak boleh. Jadi beribadah haji karena memang Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul bait. Bagi Allah ada hak wajib bagi manusia untuk berhaji ke Baitullah. Ya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Salat tidak boleh karena ingin disebut sebagai ahli masjid. Imam masjid tidak boleh supaya ingin disebut sebagai qurra, ahli membaca Al-Qur'an. Maka apabila seorang yang mengimami salat tidak boleh dia memanjangkan salatnya supaya orang merasa dia khusyuk. Membagus-baguskan bacanya supaya dia merasa orang menganggap dirinya qari, ahli membaca Quran. Tidak boleh. Semua jenis ibadah. Dai tidak boleh ketika dia berdakwah supaya dikenal sebagai dai terkenal. Tidak boleh supaya ingin disebut misalnya dai sejuta umat mungkin. Dai, maksudnya kalau ada orang digelari dai sejuta umat ya tidak apa-apa. Maksudnya kalau dia ingin seperti itu tidak boleh. Supaya orang mengenal dirinya dai nasional, dai internasional, tidak boleh. Karena dakwah itu ibadah untuk Allah tabaraka wa taala. Dipuji maupun tidak dipuji oleh manusia itu bukan tujuan. Karena tujuan mereka beribadah untuk mendapatkan kecintaannya Allah, keridhaannya Allah tabaraka wa taala, dimasukkan dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua soal ibadah adalah al-ittiba, mengikuti contoh yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin manusia bisa memiliki rasa khauf, rasa mahabbah, rasa roja kalau tidak mengikuti Nabi? Bukankah tadi sudah kita sebutkan? Ibadah itu harus dibarengi rasa cinta sebagaimana Allah mengatakan yuhibbum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka kaum mukminin dan mereka mencintai Allah, maka itu orang beriman beribadah kepada Allah atas dasar cinta. Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang beriman itu rasa takutnya rasa cintanya kepada Allah bersangatan. Allah juga mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan cemas. Ada harapan, ada roja, ada khauf, kecemasan. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadah kepada kami. Tidak mungkin manusia bisa khusyuk, memperoleh mahabbah, khauf dan roja tanpa ittiba. Karena kita nggak akan tahu bagaimana khusyuk yang benar, khauf yang benar, roja yang benar, mahabbah yang benar. Sehingga syarat beribadah itu mesti ikut dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa taala, sebagaimana Allah tabaraka wa taala mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Dan apa yang datang dari Rasul kepadamu ambil dia. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasul kepadamu maka jauhilah dia. Jadi ibadah itu harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul, jauhi apa yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buat sebagai contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan tentang salat dengan berkata sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Ada sebagian orang yang berkata, mereka yang berkata bahwa salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat adalah orang-orang yang bodoh, kata mereka. Karena Nabi sudah tidak ada lagi. Kita katakan ucapan ini berbalik kepada dirinya. Ucapan ini berbalik kepada dirinya. Mengapa demikian ikhwati rahimani wa rahimakumullah? Karena sesungguhnya cukup bagi kita
mendengar, membaca apa yang telah diriwayatkan oleh sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang-orang yang terpercaya. Orang yang mengatakan bahwasanya orang yang beribadah kepada mengerjakan sholat dengan menggunakan dalil itu sama dengan dia orang yang bodoh, kita akan berkata dengan alasan kata mereka karena tidak melihat Nabi, kita akan berkata, apakah kita melihat Allah? Apakah kita melihat Allah tabaraka wa taala? Al-jawab tidak. Maka kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perkara beribadah kepada Allah tabaraka wa taala hanya karena kita tidak melihat Allah, apakah kita akan mengatakan bahwa ibadah berdasarkan Al-Qur'an itu merupakan kebodohan? Al-jawab tidak. Maka ketika Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, benar-benar kita harus mengerjakan salat seperti yang dikerjakan oleh Nabi berdasarkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengatakan idza shalla ahadukum falyastaqbilil qiblata, bila seorang di antara kalian itu salat hendaklah dia menghadap ke arah kiblat. Perintah salat harus ke kiblat, pada selain kiblat tidak benar. Tentang larangan misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa idza raka'ta, apabila kamu ruku, fala tarfa'u ra'saka hatta tatma'inna raki'an. Jangan diangkat kepalamu cepat-cepat sampai kamu tenang, tuma'nina di dalam rukukmu itu. Berarti Nabi melarang salat dalam keadaan terburu-buru. Ini ibadah yang sesuai dengan contoh. Tapi banyak manusia mengerjakan salat, dia gerakannya cepat sekali. Ketika kita tanya, kenapa dilakukan begitu? Katanya supaya khusyuk. Coba lihat kebalikannya. Ketika Allah memerintahkan salat itu ibadah itu harus dalam keadaan khusyuk, dibarengi dengan mahabbah, dibarengi pula dengan rasa khauf, dibarengi pula dengan rasa raja. Nabi mencontohkan bahwa dalam salat itu harus dalam keadaan tumakninah. Tiba-tiba ada orang yang berkata, salatnya yang cepat sekali itu tujuannya biar khusyuk. Lalu kita tanya, apa itu khusyuk? Dia mengatakan, enggak ingat selain yang dibaca saja. Jadi supaya enggak ingat yang lainnya, dia baca cepat-cepat. Selesai Al-Fatihah langsung baca surat, langsung baca, langsung ruku, langsung bangkit dari ruku secepat mungkin supaya enggak ingat yang lainnya. Ini tipu daya syaitan. Ini tipu daya iblis. Kalau seandainya kita mau menggunakan akal sehat saja sebelum kita mengatakan dengan dalil-dalil yang syar'i. Adakah orang yang memiliki rasa cinta kepada sesuatu yang ia cintai, dia hanya segera bercepat-cepat saja menjumpainya kemudian meninggalkannya? Coba, kalau ada orang mencintai istrinya, mungkinkah dirinya ketemu dengan istrinya, setelah berjumpa langsung pergi meninggalkannya dengan alasan biar khusyuk rasa cintanya nggak pengaruh yang lain-lainnya? Nggak mungkin. Justru orang yang mencintai sesuatu, dia ingin bertemu dengan lama, dia ingin menikmati berdua dengannya. Seperti itulah orang salat. Dia ingin bersama dengan Rabbnya, dia ingin lama dengan Rabbnya. Dia takut kalau apa yang dia lakukan terhadap Rabbnya ini masih belum sempurna. Tapi dia berharap bahwa apapun yang dia lakukan kepada Rabbnya ini, Allah pasti akan memberikan ganjaran kepadanya. Sama. Ini qiyas min babil aula. Karena kita kepada manusia pun begitu. Ketika kita mencintai seseorang, kita ingin bertemu yang lama dengannya, memberikan yang terbaik dengannya. Ada rasa takut kalau kita ditolak olehnya. Mengikuti apa yang datang dari Nabi SAW syarat diterimanya ibadah. Bila ibadah itu dilakukan dengan tanpa dua pilar ini, ibadah ini ditolak. Bila salah satunya enggak ada, ibadah ini juga ditolak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik di dalam beramal. Lihat ahsanu amala, kata para ulama seperti Fudail bin Iyad mengatakan ahsanu amala yakni akhlasu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas yaitu tidak bercampur syirik. Yang paling benar yaitu yang mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Dengan kata lain, ibadah yang tidak berdasarkan sunnah Nabi disebut dengan bid'ah. Sekali lagi saya ulangi, ibadah yang tidak sesuai dengan contoh Nabi disebut dengan bid'ah. Maka istilah bid'ah itu untuk dua hal. Satu, bid'ah untuk urusan agama. Dua, bid'ah untuk urusan dunia. Adapun yang kedua, bid'ah dalam urusan dunia, kadang hukumnya wajib, kadang hukumnya mustahab, kadang hukumnya mubah, kadang hukumnya makruh, kadang hukumnya haram. Itu ibadah, itu bid'ah dalam urusan dunia. Apa bid'ah dalam urusan dunia yang wajib? Misalnya membuat
senjata seperti yang dimiliki oleh orang-orang kafir, maka hukumnya fardu kifayah. Apa yang hukumnya mubah? Mengantarkan ke tempat tujuan dalam beribadah dalam keadaan yang mudah. Anda pergi ke masjid ini menggunakan sepeda motor supaya tidak terlambat, supaya tidak terlalu lelah, supaya tidak dan banyak hal tempat yang sangat jauh. Ini mustahab. Apa yang hukumnya sekedar mubah? Bukankah makan itu dunia? Manusia boleh langsung dengan tangan, boleh juga menggunakan sendok. Ini mubah. Apa yang hukumnya makruh? Sesuatu yang Nabi SAW tinggalkan dalam urusan dunianya, maka kita harusnya meninggalkannya. Seperti Nabi tidak suka makan makanan yang berbau menyengat. Nabi tidak suka makan bawang merah, bawang putih dalam keadaan mentah. Maka kita meninggalkannya, perkara dunia seperti itu. Wa ikhwati rahimanillah. Apa yang hukumnya haram? Yang memang perkara tersebut bid'ahnya membuat menyebabkan kerusakan, yang menjadi haram. Tapi kalau yang satu bid'ah dalam urusan agama, tidak ada pembagian yang 5 itu. Semua bid'ah dalam urusan agama cuma satu hukumnya, haram. Karena itu Nabi mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umuri. Kalimatnya umur. Hati-hati kalian dalam perkara baru dalam urusan agama. Bukan urusan dunia, urusan agama. Inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perbuatan yang baru dalam agama disebut dengan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan perkara yang diada-adakan dalam urusan agama disebut dengan bid'ah. Bid'ah dalam agama itu dhalalah, sesat. Bid'ah dalam urusan agama itu dhalalah, sesat. Kalau ada orang mengatakan masa gara-gara mengucapkan kalimat begini enggak ada dalam Quran dan hadis saja maka dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah, kalau disebut dari segi ibadah, iya. Sebab sejak zaman sahabat sudah menyebutnya itu sebagai perbuatan bid'ah. Sebagai perbuatan bid'ah. Bukankah di zaman Abdullah ibnu Mas'ud, orang berkeliling, di tengah-tengahnya ada orang lain memerintahkan mengucapkan kalimat ini, kalimat itu yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Maka Abdullah mendatangi orang itu dan berkata, sungguh cepat kebinasan menimpa kalian, karena kalian melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, sedangkan para sahabatnya masih hidup berjalan di hadapan kalian. Ikhwati rahimani warahmatullah. Jadi jangan remehkan dalam masalah ibadah, dalam masalah agama bid'ah. Maka kalau bid'ah itu dijabarkan lagi, nanti lain waktu kita akan terangkan, bisa mencakup masalah akidah, bisa mencakup dalam masalah manhaj, metode hidup dalam beragama, bisa mencakup dalam masalah ibadah yang kita kenal dengan sholat, puasa dan sebagainya. Nah, karena itu hati-hati dengan bid'ah dalam urusan agama. Siapapun yang mengatakan bahwa bid'ah dalam urusan agama itu ada yang mubah bahkan ada yang sunnah, dia harus mendatangkan dalilnya. Kalau cuma berkata kata para ulama, kata ini dan itu, kita katakan juga ulama kita seperti Imam Malik berkata, kullu qaulin yu'khadhu wa yutraku. Pendapat manusia walaupun ulama bisa diambil bisa ditinggalkan. Maksudnya diambil yang ada dalilnya, ditinggalkan yang enggak ada dalilnya. Kalau cuma para ulama berkata, kata guru saya ada bidah hasanah, mana dalilnya? Enggak ada, ya udah tinggalkan. Kata Umar bin Khattab, apakah Umar bin Khattab itu nabi? Bukan. Lalu apa ucapan Umar bin Khattab? Umar pernah mengatakan nikmatul bidah hadhi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Tanya dulu, apakah Umar pernah berbuat bid'ah? Pasti dia akan menjawab tidak. Misalnya dia berkata, Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah ini. Kita tanya kepada Umar, apakah Umar berbuat bid'ah? Dia akan menjawab tidak. Karena ucapan nikmatul bidah hadhi itulah ketika Umar mengumpulkan manusia sholat di bulan Ramadan berjamaah. Kemudian Umar berkata sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kita tanya kepada dia, apakah perbuatan Umar mengumpulkan manusia sholat dengan satu imam itu bid'ah? Dia akan menjawab tidak. Kenapa tidak? Karena di zaman Nabi di bulan Ramadan Nabi sholat berjamaah. Oke? Berarti perbuatan Umar itu bukan bid'ah. Lalu mengapa Umar menyebutnya dengan sebaik-baik bid'ah? Karena di zaman Umar sholat berjamaah dengan satu imam banyak orang yang tidak melakukannya lagi. Orang tidak mengerjakannya lagi, maka Umar ingin mengumpulkannya lagi. Karena dikumpulkan lagi, maka disebut baru. Baru terjadi di zaman Umar. Makanya Umar menyebut baru yang paling baik ya ini. Bid'ah yang paling baik ya ini. Jadi bukan maksudnya ada bid'ah hasanah, bukan. Coba barang siapa menggunakan dalilnya Umar bin Khattab ini dengan berkata bolehnya bid'ah hasanah, dia tunjukkan perbuatan bid'ahnya Umar apa. Kalau memang
sebaik-baik bid'ah adalah ini, lalu ada dalil bid'ah hasanah itu ada, tunjukkan bid'ahnya Umar, tunjukkan bid'ahnya Abu Bakar As-Siddiq, tunjukkan bid'ahnya Utsman bin Affan, tunjukkan bid'ahnya Ali bin Abi Thalib. Ada atau tidak? Tidak ada, karena memang mereka semua orang yang benci dengan perbuatan bid'ah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa Bapak sampai di sini. Insyaallah lain waktu kita akan sambung lagi pembahasan tentang pilar-pilar ibadah atau pilar-pilar ubudiyah yang benar di dalam Islam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Apakah diajarkan takbir berjamaah? Kalau yang dimaksud pertanyaannya apakah boleh bertakbir dengan suara bersama-sama tanpa dipimpin maksudnya? Ya boleh. Banyak riwayat tentang hal itu. Nabi SAW bertakbir sebagaimana Anas bin Malik menyebutkan, kharajan Nabi SAW min baiti ila al-musalla wa yukabbirun nasu kama kabbar Nabi SAW. Nabi telah keluar dari rumahnya menuju musalla untuk salat Id. Beliau mengucapkan Allahu Akbar atau takbir. Maka manusia pun ikut bertakbir bersama-sama dengan Nabi. Suaranya menjadi satu. Kemudian Umar bin Khattab di bulan Dzulhijjah, Umar itu punya sebuah kubah, rumahnya ada kubahnya. Maka beliau mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah beliau sudah takbir. Sudah mengucapkan takbir keras sampai terdengar takbirnya itu di pasar-pasar. Sehingga orang di pasar semua takbiran, sehingga suaranya bertakbir dengan suara yang bersama-sama. Maka hal itu ditanyakan kepada Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas menjawab, hadhihi sunnah. Ini adalah sunnah, berarti itu pernah dilakukan oleh siapa? Nabi SAW. Karena disebut oleh Ibnu Abbas sunnah, nggak mungkin Umar berbuat bid'ah. Maka itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau suaranya bersama-sama maka boleh. Des faedah takbir itu ternyata Pak di bulan Dzulhijjah bukan hanya tanggal 10, 11, 12, 13. Sejak tanggal 1 Dzulhijjah sudah boleh takbir. Sudah boleh mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil ham, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ala ma hadana, dan seterusnya dari kalimat-kalimat takbir yang banyak. Kalau enggak bisa ya takbiran saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, terus takbir sebanyak-banyaknya, enggak masalah. Namanya takbir yang mutlak. Nanti ketika takbir muqayyad baru dilakukan di tanggal 10, 11, 12 dan 13. Pertanyaan berikutnya mungkin dikembangkan, bagaimana setelah sholat takbiran? Enggak apa-apa, tapi jangan dikhususkan setelah sholat saja. Karena ada orang enggak pernah takbiran, tapi begitu selesai sholat baru apa? Takbiran. Yang ini yang salah. Jadi takbirnya setiap keadaan. Dan kalau pertanyaan yang dimaksud oleh saudara kita, barakallahu fi, maksudnya dipimpin oleh imam yang lain mengikuti, itu enggak ada. Nabi enggak pernah melakukan yang seperti itu. Imam yang 4 enggak pernah melakukan seperti itu. Bahkan para khulafaur rasyidin enggak pernah melakukan itu. Yang jelas takbiran boleh. Jadi kalau imam selesai sholat tiba-tiba dia takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, dia baca keras. Lalu di belakangnya imam makmumnya juga baca, enggak ada masalah. Tidak dilarang. Lalu takbirnya bersama-sama. Oke, tapi tidak dipimpin ya. Bukan dengan niat memimpin, bukan. Seperti kalau bapak selesai sholat dzikir, ada yang baca subhanallah, ada yang baca alhamdulillah, ada yang baca Allahu Akbar, tiba-tiba ternyata bacanya berbarengan dengan apa? Imam, ya tidak dilarang, enggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi? Bentar. Mengumpulkan Al-Quran termasuk perkara bid'ah kata sebagian orang. Al-jawab tidak. Bagaimana tidak? Allah mengatakan dalam Al-Quran, Dzalikal kitab. Ini adalah sebuah kitab. Dan seluruh para ahli bahasa mengatakan disebut kitab karena dia kumpulan lembaran-lembaran. Faham? Disebut kitab karena dia kumpulan lembaran-lembaran. Sehingga di zaman Nabi SAW para sahabat menulis Al-Quran di lembaran-lembaran yang terpisah. Di lembaran-lembaran yang terpisah. Kemudian di akhir-akhir wafatnya Nabi, para sahabat,
ada yang mengumpulkan sebagian, ada yang mengumpulkan sebagian lain. Di zaman Utsman bin Affan benar-benar dikumpulkan, karena sebab Quran dalam dada manusia mulai hilang. Maksudnya banyak manusia yang meninggal dunia. Dan karena Allah mengatakan dalikal kitab la raib dalam bentuk kalimat al-kitab, jelas itu bukan bid'ah. Seandainya Allah tidak menyebutnya dengan kitab, tapi Allah menyebutnya dengan suhuf. Seperti Allah mengatakan fi suhufi Ibrahim wa Musa, maka dikumpulkan dalam satu kitab, maka dia mungkin masuk dalam perkara ibadah. Tapi Allah berkata dengan dalikal kitab, maka tidak mungkin itu bid'ah. Wadih billah. Kalau dikatakan bahwasanya di zaman Nabi kan itu tidak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan tidak dilakukan. Tapi Nabi berpesan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Berarti Nabi sudah mengingatkan para khulafa'ir rasyidin, perbuatan mereka tidak akan bertentangan dengan isi Quran dan sunnah. Paham? Maka Utsman mengijtihadkan dikumpulkan. Bukankah Utsman khulafa'ir rasyidin? Berarti bukan bid'ah. Wadah. Dengan demikian mengumpulkan mushaf Quran bukan bid'ah. Mungkin ada lagi yang mengembangkan, Ustaz, gimana dengan mengumpulkan kitab-kitab hadis? Apakah itu termasuk bid'ah? Juga tidak. Lebih tegas dalam riwayat Imam Muslim, Nabi berkata kepada Abdullah bin Umar, "Uktub ma kharaja minni ilal haq." Tulis, tidak akan keluar dari mulutku kecuali yang hak. Nabi perintahkan untuk nulis. Selain daripada itu, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kebanyakan manusia di zaman Nabi ummi. Sehingga kalau mereka enggak menulis, mereka tahan hafalannya di dada-dada mereka dan mereka ingat dengan ingatan-ingatan mereka. Waktu di zaman kita ini ya banyak orang yang lalai. Dan kemudian apabila rahiman dan pengumpulan hadis-hadis Nabi sudah diisyaratkan oleh Nabi. Diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengumpulannya. Sehingga mengumpulkan hadis bukan termasuk perkara apa? Bid'ah. Kalau seandainya itu disebut sebagai perbuatan bid'ah, maka membuat masjid lebih daripada satu juga bid'ah. Karena di zaman Nabi masjid awalnya cuma satu, yakni masjid Nabi di daerah Madinah, yakni masjid Madinah. Keluar dari Madinah masjid selain masjid Nabawi di luar kota Madinah baru masjid Kuba. Selain itu cuma di masjid Nabawi. Kalau itu dianggap bid'ah, maka sholat Jumat lebih daripada satu masjid bid'ah. Tapi tidak, Nabi sudah mengisyaratkan tidak terjadi di zaman Nabi sholat Jumat itu lebih daripada satu masjid. Benar, karena memang masjidnya cuma satu. Tapi Nabi mengisyaratkan untuk membangun masjid, dan Nabi juga mengisyaratkan memakmurkan masjid, dan Nabi juga mengisyaratkan syarat masjid yang diberikan ditegakkan sholat Jumat di dalamnya. Walhasil mengumpulkan mushaf Quran, mengumpulkan hadis-hadis Nabi bukan bid'ah, karena bid'ah itu yang tidak ada contohnya dari Nabi. Wadah? Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Semuanya benar, karena kesemuanya dilakukan oleh para sahabat Nabi, dan para sahabat itu tidak menyelisihinya. Maksudnya tidak berbeda pendapat. Ada yang bertakbir begini tidak diselisih oleh sahabat, ada yang bertakbir begitu tidak diselisih oleh sahabat. Dan Nabi sudah mengingatkan, la tajtami ummati alad dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas sebuah kesesatan. Maksudnya sahabat-sahabat Nabi kalau bersepakat tentang suatu perkara, di mana sahabat yang lain melakukan, sahabat yang lainnya tidak mengingkarinya, berarti perbuatan sahabat itu benar. Maka sebagian sahabat ada yang berzikir takbirnya ketika di bulan Dzulhijjah atau di waktu tanggal 1 di bulan Syawal. Mereka ada yang bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Ahmad. Sebagian sahabat lagi seperti sahabat Anas bin Malik, beliau bertakbir cuma 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, atau Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar ala ma hadana, dan banyak lagi lafaz takbirnya. Jadi silakan memilih salah satunya atau kesemuanya dibaca, enggak ada masalah. Tapi yang sesuai dengan dicontohkan oleh para sahabat. Untuk tentang lafaz takbir hari raya itu yang tadi saya sebutkan,
Anda bisa merujuk dalam kitab Al-Wajiz fil Fiqhi, ringkasan dari kitab fikih yang disebut dengan Al-Wajiz, atau Anda juga bisa melihat dalam kitab Ahkamul Aidain yang ditulis oleh Syekh Salim Al-Hilali dan Syekh Ali Hasan hafizahumullah taala, atau Anda juga bisa melihat dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah pada jilid yang pertama. Di sana juga ada pada bab kitab Salatul Aidain. Nah, wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.